Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Seperti biasa ya, kegiatan hari ini agenda di kebun ground bonsai. Proses membuat bahan bonsai dari nol, tentunya dari cangkok. Semuanya di lahan saya, seperti di video saya sebelumnya juga, semuanya dari budidaya cangkok kecil-kecil ya tentunya. Saya mau menampilkan untuk proses pengelolaan bahan bonsai sancang di lahan ground hasil budidaya dari cangkok sepuntung rokok. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Sudah ada di hadapan saya untuk bahan bonsai sancang. Sedikit sepil untuk teman-teman, dimana agar nanti memberi motivasi untuk semangat teman-teman terus berkarya. Di sini dulu saya pemilihan bahan, memang saya memanfaatkan cabang-cabang kecil yang tidak terpakai, daripada saya potong saya buang begitu saja. Saya lakukan cangkok. Dari awal memang stylenya sudah saya persiapkan untuk cabang pertama dan nanti untuk terusan ke atas. Ini dulu jajar ya, terus yang satu saya naikkan, saya ikat sama batang utama. Nah, kita lihat untuk bahan ini dari sebelah sana ya, seperti apa ya. Nah, ini untuk kondisi dari sebelah sini ya, tadi saya perlihatkan untuk teman-teman dari sebelah sana. Untuk bahan ini dengan pemilihan style yang sudah ada cabang pertama dan terusan ke atas, saya praktek di sini saya tidak lakukan pecah. Karena apa? Untuk setel percabangan di sebelah kanan dan kiri untuk terusan ke atas terlalu dekat sama pas awal saya cangkok. Jadi kalau saya lakukan pecah tentunya bisa nyampe di atas ya, memisahkan daripada cabang pertama sama terusan ke atas. Ini cuman saya lukai pembuatan alur pada sela-sela pada beberapa akar agar mengembang di bawah. Nanti saya akan tampilkan untuk teman-teman, saya pernah praktek juga dengan konsep pemilihan dasar bahan awalnya seperti ini. Saya lakukan pecah, saya lakukan press di atas, itu malah memisah ya, dari pecahan di sini nyampe di atas dari cabang pertama sama terusan ke atas. Mungkin kesalahan saya di saat saya melakukan pemotongan di sini, kambium di sini belum sempurna. Toh walaupun untuk jenis sancang terlihat nampak sempurna, tapi tulang tengahnya belum 100% maksimal untuk tertutup kambium dari sebelah kanan dan kiri untuk bekas luka pecahan. Nanti akan saya tampilkan contohnya untuk teman-teman. Jadi saya sarankan ya, ini untuk teman-teman, sepengetahuan saya secara individu, saya praktek untuk berproses program bahan bonsai sancang terkhususnya. Nah, jadi saya sarankan dengan tahap awal pemilihan bahan dengan setel cabang pertama dan untuk terusan ke depan ke atas sudah kita persiapkan dari awal. Jangan lakukan untuk pecah batang, terkecuali kita membuat spasi yang tepat. Dalam arti spasi yang tepat, nah, saya agak sedikit jauhkan kameranya ya, nanti biar untuk teman-teman kita sharing belajarnya lebih enak dan kita tentunya akan lebih tahu kalau kita praktek. Nah, saya ambilkan contoh, seandainya teman-teman mau melakukan pecah dengan pemilihan bahan yang stylenya sudah ada cabang pertama dan kedua untuk terusan ke atas, kalau bisa ambil dari sini ya, agak sedikit jauh dari posisi cangkok di bawah. Di sini sama di sini, nanti bisa kita lakukan pecah dengan kira-kira sebelum kita lakukan pecah, kita lakukan pengikatan pakai, kita bisa pakai tali rapiah, bisa pakai ban karet bisa. Jadi seandainya cabang pertama di sini sama di sini style awalnya agak lebih jauh dari posisi cangkok di bawah, nanti kita bisa lakukan pecahnya dari separuh atau bisa naik sedikit, tapi hati-hati, kita harus secara detail juga untuk proses lakukan pecah. Karena untuk bahan bonsai sancang seandainya alur batangnya itu bagus,
sekali kita lakukan pecah bisa langsung naik ke atas. Ini jadi pembelajaran saya juga. Saya berpraktek untuk konsep seperti ini dengan teknik yang berbeda. Dengan teknik di sini saya lukai di belahan-belahan akar agar mengembang di bawah. Ada juga yang konsep seperti ini saya lakukan pecah. Nanti saya tampilkan untuk teman-teman. Tapi sebelum saya tampilkan nanti di akhir video contohnya seperti apa, di sini saya mau melakukan untuk pengepresan pada batang yang utama ini ya tentunya. Kenapa untuk bahan yang utama ini tidak saya cangkok? Karena di sini ada sedikit masalah juga untuk kesehatan pada batang utama, dan karakter batangnya juga kurang begitu maksimal bagi saya pribadi ya. Akan saya tunjukkan untuk teman-teman seperti apa untuk karakter batang yang kurang maksimal untuk budidaya bahan bonsai sancang. Karena dimana saya pernah mencoba juga untuk batang utama, walaupun muda terus karakter batangnya kurang begitu bagus, saya budidaya hasil endingnya juga kurang maksimal. Nah, ini dia contohnya ya. Sebenarnya ada dua bahan yang masih muda seperti ini mau saya budidaya cangkok, tapi setelah saya pernah praktek melakukan pemilihan bahan dengan style karakter batang seperti ini, hasil ending akhirnya saya program di kebun ground kurang maksimal. Nah, kita lihat ya dengan karakter seperti ini ya, kurang begitu bagus, mulus. Nah, banyak seperti luka-luka, tapi bukan luka ya, keseluruhan ini nyampe di atas. Ada dua bahan. Sebenarnya sayang, tapi apapun dibuat, karena saya pernah praktek dan berproses untuk pemilihan bahannya seperti ini kurang maksimal. Ini mungkin gennya rusak atau bagaimana, saya kurang begitu secara detail untuk memahami untuk bahan seperti ini, terkhususnya sancang. Mungkin ya, mungkin ini dulunya awalnya pertama kali budidaya bahan ini mungkin untuk indukannya bukan dari ori sancang, bisa juga dari dongkelan wahung di alam liar, disambung sisip sama sancang. Setelah subur kita cangkok, kita tanamkan di kebun ground untuk dibudidaya. Ini mungkin ya, mungkin untuk teman-teman nanti ada yang lebih tahu dengan karakter batang seperti ini, terkhususnya sancang. Ada masalah gen atau bagaimana, teman-teman lebih tahu nanti bisa komen-komen di bawah deskripsi. Kita sharing belajar bersama tentunya. Selesai kali ini sudah saya lakukan untuk pemotongan dari batang utama, dan di sini sudah nampak jelas untuk teman-teman ya. Untuk cabang pertama saya pakai yang ini, untuk cabang yang kedua dan terusan ke atasnya yang sebelah kiri. Ini sepertinya malah sudah agak sedikit terlambat, karena nampak untuk besar batang di sini sama batang yang terusan ke atas sudah over proporsinya ya. Mungkin untuk membantu luka ini nanti berjalan, kambium jalan bekas luka potongan, bisa dari batang di sini, bisa juga dari terusan ke sini. Tapi tentunya kalau ini kita biarkan untuk membantu luka di sini nanti bisa over. Mungkin yang di terusan sini nanti akan saya potong untuk paling ujungnya, dan saya biarkan anak cabangnya biar tumbuh subur dulu. Tapi setidaknya kalau untuk ujungnya ini kita potong, tentunya akan berhenti untuk pembesaran. Walaupun mau masih besar, tapi setidaknya kita menghambatnya. Jadi untuk membantu luka ini dari beberapa anak cabang yang tumbuh di terusan di sini. Terus untuk akar di bawah mungkin nanti membuat pecahan anak cabang akarnya, insya Allah mampu ya untuk membuat pecahan anak cabang akar di bawah. Kita memakai nanti dari pecahan anak cabang yang kita press nanti.
Tapi nanti kita lihat seperti apa. Mungkin ini nanti juga kalau ada teman-teman yang lebih senior akan saya sharingkan. Kalau masih bertahan, insya Allah akan saya sharingkan untuk teman-teman yang nanti kalau ada pas teman main ke sini, saya konsultasikan bagaimana langkah bagusnya, karena di sini nampak sudah oper untuk terusan ke atasnya di sini sama batang utama. Mungkin bisa juga kita lukai, tapi kalau kita lukai agar mengembang besar di bawah di sini mungkin akan berat, karena untuk luka di atas sangat lebar. Oke teman-teman, akan saya tunjukkan seperti tadi di depan sudah saya sampaikan ya. Saya setel awalnya pemilihan bahannya seperti ini juga, terlalu pendek untuk budidaya cangkoknya. Sudah saya awali untuk cabang pertama dan kedua untuk terusan ke atas dengan konsep pencangkokannya terlalu pendek. Saya lakukan pecah dengan hasil seperti apa. Kita langsung menuju ke bahannya. Ini dia yang saya sampaikan di depan tadi, contoh bahan yang konsep pemilihan bahan dasarnya pas budidaya cangkok sama seperti yang saya kerjakan tadi. Cuman bedanya di pengerjaan bawah, kalau ini saya lakukan pecah batang. Kalau yang tadi saya lakukan hanya melukai pembuatan alur di sela-sela beberapa akar. Kalau terlihat dari sebelah sini, bahan ini masih agak mending ya. Tapi kita lihat bahan ini dari sebelah sana seperti apa. Mohon maaf ini agak sedikit berisik karena posisi saya tanam bahan ini di pinggir jalan raya ya. Paling dari pohon ini sekitar 4 meter ke 5 meter pas jalan raya. Nampak terlihat ya agak sedikit parah di sini. Mungkin saya pas pemotongan as tengahnya di sini terlalu terburu-buru. Tapi bisa juga ini saya terlalu ekstrim pecah awalnya. Jadi untuk teman-teman kalau dari awal konsep budidaya cangkoknya sudah mempersiapkan cabang kanan kiri terlalu dekat sama pas posisi cangkok, untuk pecahnya kita perlu sangat hati-hati sekali. Bahkan mungkin tidak usah kita pecah, kita lukai seperti yang saya proses di video depan tadi. Padahal ini sudah saya press akarnya, membuat beberapa pecahan anak cabang akar keseluruhan yang saya sisakan di sini. Ini biar agak sedikit besar dulu nanti rencana ke depan. Tapi ini sebenarnya sudah ada beberapa kambium yang nutup. Salahnya saya mungkin dulu di sini banyak mata tunas di sini. Sebenarnya kita biarkan dulu biar untuk membantu menutup luka, mungkin ya, mungkin bisa juga. Oke, kira-kira seperti ini ya. Jadi ini sebagai contoh untuk teman-teman, kita lebih berhati-hati untuk berproses membuat bahan dasar dari awal. Dengan teknik pecah kita mempersiapkan dari cabang pertama dan kedua yang sudah kita setel dari awal. Kita harus pikirkan matang-matang tentunya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat belajar, berkarya, dan terus mencoba entah ID bahan bonsai apapun itu. Jadi kita harus banyak-banyak mencoba juga ya, terlebih kita juga harus banyak sharing ke teman-teman yang lebih senior tentunya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf. Mungkin karena waktu juga keadaannya saya belum bisa menanggapi teman-teman satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.